Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memastikan tidak akan berhenti mengusut kasus dugaan korupsi NCC yang merugikan negara hingga 15,2 miliar rupiah. Meski telah menetapkan 2 tersangka dugaan kasus korupsi NCC, kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka lebar. Sebelumnya, penyidik tindak pidana khusus Kejati NTB telah menetapkan Doli Sutaya yang merupakan pihak swasta, Direktur Lombok Plaza, dan Rosyadi Sayuti, mantan Sekda NTB. Kejati NTB juga membenarkan terkait pemeriksaan terhadap Zainul Majdi sebagai saksi yang merupakan mantan Gubernur NTB 2 periode. Pada hari Kamis pagi sekali beliau datang ke sini dan pulangnya juga malam sekali. Dia diperiksa sekarang. Nggak ada yang disembunyikan. Pada saat itu memang pagi-pagi beliau datang dan pulangnya malam. Karena kenapa? Yang bersangkutan itu lama kami lakukan pemeriksaan sampai malam. Karena yang bersangkutan kalau nggak salah minggu ini akan melakukan ibadah umroh sehingga saya bilang ini harus tuntas di malam ini. Kejati NTB menegaskan NCC merupakan kasus tindak pidana korupsi. Kejati juga tidak sembrono dalam menetapkan tersangka dan kasus ini naik ke tahap penyidikan. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Kasus proyek pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten mulai babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta, serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Dalam penggeledahan di rumah Kades Kohot dan kantor Desa Kohot, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Penyidik juga menyita kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Arsin, Kepala Desa Kohot, diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di Laut Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut viral di media sosial. Namun video tersebut sempat dibantah oleh Arsin. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. 29 murid Sekolah Dasar Katolik Andaluri Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur alami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa langsung dijemput pulang orang tuanya masing-masing, sementara belasan siswa lainnya harus jalani penanganan medis di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Dugaan keracunan makanan pun merebak. Sampel makanan yang tersisa telah diamankan guna dilakukan penyelidikan. Pihak sekolah menyatakan siswa mengaku makanan yang disajikan basi dan tidak enak. Setelah makan kurang lebih 10 menit itu baru 1-2 anak bina rasa mual, mau muntah, rasa pening. Lalu setelah bel jam 12 itu malah datang tambah banyak semua, malah lebih dari 20-an siswa yang mengalami muntah, mual, dan sakit perut. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab, karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah dengan lingkungan, kita masih mencari telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa untuk saat ini. Anak-anak yang diduga mengalami keracunan akan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat jika masih alami gangguan kesehatan. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Ana Lodu melaporkan.
Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. mudah-mudahan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierce, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McLean. 3 times already in his young career, and he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia menggol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Apakah lurus benarkah dari perkara narapidana kabur lewat gorong-gorong? Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Anda harus kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Yang juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan, Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki. Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lamba. Saya tidak percaya. Cari presiden di sana. Itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews.
Beautifully done. Foyer, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Scott McLean. 3 times already in his young career. And he does just place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Satu mahasiswa Universitas Dr. Hazairin SH Unihas Bengkulu ini terlantar di Bandara Fatmawati Bengkulu lebih dari 6 jam. Mereka kecewa gagal berangkat study tour ke Malang dan Yogyakarta setelah pihak travel tidak bisa memberi kepastian. Padahal tiap mahasiswa sudah membayar 7,4 juta rupiah. Seorang mahasiswa sudah curiga sejak awal saat kode pemesanan pesawat tidak kunjung diterima, hingga kampus pun melapor ke polisi. Makanya pada saat yang dia WA, ya saya heran juga. Kenapa universitas yang nomor 2 dari Bengkulu kok bisa tertipu? Sedangkan ini kan pekerjaan setiap tahun diadakan oleh universitas. Sutri pengelola travel pun diamankan dan diperiksa intensif. Jadi dari dosen kampus Unihas melayangkan laporan di Polresta sebagai dugaan penipuan dan penggelapan. Dari pemeriksaan sementara, travel bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pemesanan tiket, hingga jadwal keberangkatan tiket tidak tersedia. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Lombok Tengah telah melakukan perbaikan sejumlah titik traffic light yang rusak sejak tahun 2024 lalu. Dari total 8 titik traffic light, 5 diantaranya kini telah kembali normal. Pada tahun 2024 hanya 3 titik yang dapat diperbaiki, yakni traffic light perempatan Kodim, pertigaan PLN, dan pertigaan Yanmun Praya. Sedangkan di tahun 2025 ini anggaran hanya mampu memperbaiki 2 titik, yakni di perempatan Puyung dan traffic light di perempatan Toyang Praya. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab perbaikan tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, melainkan harus secara bertahap. Untuk 1 titik traffic light, total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mulai dari 35 hingga 39 juta rupiah. Sehingga di tahun ini total anggaran yang mampu digelontorkan Pemkab untuk perbaikan berjumlah 78 juta rupiah yang bersumber dari APBD. Sementara itu, sisa 3 titik traffic light yang masih rusak saat ini diupayakan akan diperbaiki di tahun 2026. 2 titik lagi di Mantang sama di Kopang. Ya. Itu jalur nasional. Memang itu kewenangannya ada di BPTD. Kita sudah koordinasikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan event Bau Nyale dapat menjadi repeater atau penarik wisatawan untuk terus datang ke Kabupaten Lombok Tengah. Selain menghadirkan malam puncak Bau Nyale hingga proses mencari nyale dengan turun ke laut, event Bau Nyale juga dirangkaikan dengan berbagai atraksi seperti Karnaval Seribu Putri Mandalika, paresehan, dan tradisi menarik lainnya. Pemkab Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata mengklaim event Bau Nyale memiliki dampak yang besar untuk kemajuan pariwisata khususnya di Lombok Tengah, seperti banyaknya wisatawan asing yang datang dan okupansi hotel yang bertambah. Dengan dia ada di sini dan bercerita tentang keindahan Lombok dan ada uniknya, maka mereka akan menjadi repeater
Repeater case itu artinya tamu yang akan datang lagi bersama sanak keluarganya. Gitu. Menarik Jadi kita jadi repeater artinya dia akan datang kembali. Seperti kemarin Presi dia mengatakan I will be here next year. Saya akan di sini tahun depan. Nah itu yang kita harapkan. Sementara itu, kedepannya Pemkab berkomitmen untuk terus mengemas event Bau Nyale semenarik mungkin dan menargetkan Bau Nyale dapat setara dengan Jember Fashion Carnaval. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu Jalan Jawa Timur. rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia menggol dari Kylian Mbappe. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang.
menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya Harus Anda kalau nggak punya rakyat bersuara. Sudah dikapling-kapling. Penganiayaan, Pembunuhan. The Prime Show. pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bak lukisan alam, air terjun di antara tebing menjulang setinggi 100 meter ini sungguh mempesona. Sejauh mata memandang, keindahan air terjun Kapas Biru di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur ini begitu menakjubkan. Menariknya lagi, ada spot terbaik untuk menikmati panorama alam eksotik ini tanpa harus jauh-jauh menuruni tebing menuju ke air terjun. Ya, di spot panorama Kapas Biru ini, wisatawan bisa berburu foto yang instagramable berlatar keindahan air terjun. Menyenangkan, seru, tentunya view-nya bagus banget ya mas. Ya seru banget mas, nggak perlu kayak naik atau turun dulu, langsung view-nya langsung dapet sini. Para wisatawan pun tak perlu khawatir, tim fotografer di sini juga siap membantu mengabadikan momen terbaik menjadi lebih estetik. Itu dari alamnya juga dari apa ya, kayak akses jalannya kan dekat dari jalan raya, juga untuk masuk itu nggak terlalu banyak biaya, cuma 5.000 lokal, kalau mancanegara itu 10.000. Gimana, Anda tertarik menghabiskan waktu akhir pekan nanti sambil menikmati eksotisme air terjun Kapas Biru ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Inilah destinasi wisata Pantai Cemara yang ada di Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Wisata ini bisa dijangkau menggunakan sepeda motor dan kendaraan roda 4 dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama dari Kota Mataram dan sekitarnya. Bagi Anda dan keluarga yang akan menghabiskan hari libur ke tempat ini, tidak perlu repot membawa bekal atau makanan, karena di tempat ini sudah menyediakan berbagai kuliner dari ikan laut yang sesuai dengan selera Anda. Selain menyajikan keindahan panorama bahari, wisata Pantai Cemara juga terdapat spot religi, yaitu Makam Keramat Cemara. Ramainya pengunjung saat hari libur rupanya menjadi berkah tersendiri bagi nelayan setempat yang menyulap perahu motornya menjadi wahana wisata mengelilingi pantai dan Makam Keramat Cemara. Cukup dengan merogoh kocek 5 hingga 10.000, pengunjung sudah puas diajak berkeliling menyaksikan keindahan panorama bahari Pantai Cemara. Kalau rame gini
Tapi jangan khawatir soal keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan atau pengunjung di tempat ini menjadi prioritas pengelola tempat wisata. Dari Lombok Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bagi penyuka pantai, tentu sayang sekali kalau tidak pergi ke 3 Gili yang ada di Lombok Utara. Gili ini terkenal dengan suhu tropisnya dan jagonya dalam soal wisata pantai. Lombok memang memiliki pantai yang indah dengan pasir putih dan laut kebiruan, tapi jangan salah, pantai di Lombok tidak hanya bisa digunakan untuk sekedar berenang dan menikmati matahari terbenam. Salah satu aktivitas pantai terbaik di Gili ini hanya diperuntukkan untuk Anda yang menggilai tantangan dan menikmati pantai dengan cara yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan. Namanya jet surfing, salah satu olahraga air serupa dengan surfing namun tidak di dalam ombak, melainkan di air yang tenang. Olahraga ini tidak jauh dengan surfing, memiliki papan, namun bedanya papan ini dilengkapi dengan mesin 2 tak dan mampu meluncurkan dengan kecepatan 70 km per jam. Ngelola water sport di Gili ini ingin memberikan sensasi berbeda kepada wisatawan yang merasa bosan dengan aktivitas Gili yang itu-itu saja. Wisatawan asing yang mengeluh dalam arti mereka kadang-kadang bosan. Nah, dari sana beberapa bulan yang lalu terlintas ide ini dan dengan browsing di internet. Sementara itu salah satu pengunjung merasa cukup tertantang mengarungi pantai yang tenang di Gili. Enak sekali. Good fun, posurnya untuk pasti. Jadi ini bisa dikatakan salah satu kegiatan olahraga air, sama seperti surfing tapi kita tidak membutuhkan ombak. Permainan ekstrim ini menjadi salah satu atraksi baru yang paling menantang di Gili Air dan tidak semua provider memilikinya. Jadi bila Anda ingin menikmati sensasi melayang di atas permukaan air, ada baiknya bila memesan lebih awal. Para wisatawan akan dipandu para instruktur yang terlatih yang akan memberikan pengarahan tentang penyesuaian penggunaan alat dan pengontrolan yang sebenarnya cukup mudah, jadi siapapun bisa mencoba. Sensasi berseluncur di atas air tanpa ombak ini memerlukan 5 menit dari Gili menuju Bangsal. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.